Oke, ini kita bisa hilangkan sin X-nya, cos X-nya juga kita hilangkan, dan 0,5 kali 2 adalah 1. Berarti bentuk sederhananya adalah, ini 1 ya, sederhananya adalah cos 2X. Begitu adik-adik. Oke, salam gabuters. Jadi hari ini kita mau melanjutkan kembali penjelasan Pak Indra mengenai soal yang Pak Indra ambil di ebook Lolos Simak UI program IPA. Nah, kemarin terakhir kita sudah bahas di video sebelumnya ya, sudah bahas soal nomor 10. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 11 mungkin sampai nomor 16 ya. Oke, kita akan mulai saja ya adik-adik gabuters. Oke, Pak Indra ambil dulu soalnya. Baik, kita copy, kita pindahkan ya. Oke, di sini ada soal untuk setiap x, y anggota bilangan real, ini didefinisikan sebagai x dot y sama dengan x min y kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari x min y kuadrat di kasih tanda dot ya, dot y min x kuadrat. Oke, baik. Jadi kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, notasi titik ya, x dot titik itu ini berhubungan dengan aturan yang diminta. Nah, dimana x dot y itu adalah x min y pangkat 2. Jadi dengan kata lain, kalau kita ganti x dan y-nya dengan bentuk lain, maka yang di sebelah kanan juga akan mengikuti. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari x min y kuadrat titik y min x kuadrat. Nah, tadi Pak Indra katakan bahwa x min y, x y dan y ini ya, kalau jika diganti dengan bentuk lain, maka di sebelah kanan juga akan ikut berubah gitu ya. Jadi kalau begitu kita bisa menuliskan x min y itu x min y kuadrat sebagai x yang di atas dan y min x kuadrat itu sebagai bentuk y-nya. Sehingga ini akan diganti menjadi x min y kuadrat dikurangin y min x kuadrat dipangkatkan 2. Nah, oke, sebenarnya ini kita nggak perlu hitung lagi ya, kita nggak perlu hitung lagi karena di bentuk kuadrat ini kita bisa tukar posisinya di sini. Jadi x min y kuadrat dikurangin, kalau kita pindahkan posisinya berarti kita keluarkan negatifnya jadi x min y, jadi bentuknya sama ya, kuadratkan. Kalau nilai negatif kita kuadratkan ya berarti sama saja dengan bentuk positifnya, x min y kuadrat dikurangin x min y kuadrat pangkat 2. Nah, ternyata di sini bentuknya sama adik-adik. Kalau bentuknya sama dikurangkan berarti habis ya, berarti sama aja dengan 0 kuadrat. Jadi ternyata nomor 11 itu mudah ya. Oke, bagaimana adik-adik? Bisa? Anda harap bisa ya adik-adik ya.
Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 11. Sorry, salah. Oke, ini soal trigonometri. Ada beberapa sifat yang adik-adik harus ingat ya. Baik. Sini tentukan nilai dari atau bentuk sederhana ya. Bentuk sederhana dari 0,5 sin 2x dikali 1 per sin x dikurang 2 sin x dibagi cos x. Oke. Nah, mungkin ada beberapa sifat yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi atau bentuk sederhana dari bentuk ini ya. Nah, Pak Enda menuliskan ulang lagi, ini berarti 0,5 kali sin 2x dikali 1 per sin x dikurangin 2 sin x dibagi cos x. Oke. Nah, di dalam kurung ini kayaknya nggak praktis bentuknya. Mungkin kita ubah dulu bentuknya. Kita sederhanakan sin 2x kali, kita kalikan silang ya, maka kita akan peroleh bentuk 1 min 2 sin x dibagi, berarti kalau kita samakan penyebut ini jadi sin kuadrat x dibagi sin x, kemudian semuanya dibagi dengan cos x. Nah, berarti bentuknya bisa kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu di 1 min 2 sin kuadrat x dibagi sin x kali cos x. Oke. Nah, kita ingat di sini ya, mungkin Pak Enda buat catatan di sini ya. Catatan yang harus adik-adik ingat. Kita punya sifat ini. Sifat sin 2x itu adalah ya 2 sin x kali x. Ini perlu dicatat ya adik-adik ya. Lalu kita juga punya sifat bentuk cos 2x. Cos 2x itu apa adik-adik? Cos 2x ini yang bentuknya paling banyak. Ada 3 bentuk cos 2x, yaitu yang pertama cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bentuk kedua, bentuk 2 cos kuadrat x min 1. Bentuk ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Oke, ini 3 bentuk cos. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Nah, di mana kita akan gunakan? Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, kita punya sin 2x nih adik-adik ya. Kita punya sin 2x. Kalau kita ubah, maka kita punya bentuk 0,5 kali, nah, kita ingat lagi bentuk sin 2x. 2 sin x kali cos x dikali, nah di sini juga ada 1 min 2 sin kuadrat x, dan 1 min 2 sin kuadrat x adalah bentuk cos 2x gitu ya. Jadi cos 2x dibagi sin x kali cos x, dan ternyata voila. Oke, ini kita bisa hilangkan sin x-nya, cos x-nya juga kita hilangkan, dan 0,5 kali 2 adalah 1. Berarti bentuk sederhananya adalah, ini 1 ya, sederhananya adalah cos 2x. Begitu adik-adik. Oke, bagaimana? Masih mudah ya soalnya? Baik, kalau masih mudah kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal barisan adik-adik. Kita coba ya. Baik.
menunjukkan apa nih? Bentar ya adik-adik. Oh, lama sekali. Oke. Oh. Baik, kita lanjutkan soalnya. Oke. Baik, ini soal barisan ya. Ada bentuk 1 min 3 plus 5 tambah 7 min 9 tambah 11 plus 13 min 15 tambah 17 tambah bla 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 sampai 193 dikurang 195 tambah 197. Oke, baik, kita coba ya. Kita tuliskan dulu bentuknya, kita tulis ulang 1 min 3 plus 5 agar kita bisa menemukan polanya. Kita alami dulu ya, soalnya kita tuliskan agar kita mungkin terbayang pada saat kita tulis ya. 13 min 15 plus 17 tambah bla bla bla. Terlihat dia selang-seling ya adik-adik ya. Tambah 197. Oke, kalau adik-adik lihat di sini kayaknya dia bisa dikelompokkan menjadi 3 angka yang selisihnya plus min plus ya. Oke, kita coba hitung saja. Siapa tahu di sini ada pola ya. 1 dikurang 3 tambah 5 berarti hasilnya 3. Betul ya adik-adik ya? 6 tak kurang 3 tambah 18 kurang 9 berarti dapatnya 9 adik-adik. Oke. 13 tambah 17 30 kurang 15 ya 5. Dan ternyata ada pola nggak? Tambah 6. Oh ya, tambah 6 ya. Selanjutnya pasti tambah 6. Oke. Ya. Ini kalau kita cari ya berarti kan ini 20 apa dikit 17 19 ya, 19 dikurangin 21 ditambah 23. Kalau kita tambahin berarti 42 dikurang 21 ya, berarti dapatnya 21 lagi. 21. Oke, tambah 6 ya. Jadi kita lihat bahwa dia ternyata barisan aritmatika ya, dengan bedanya 6 dan suku awalnya 3 adik-adik. Tinggal lihat yang belakangnya ini jadi oke, 193 tambah 197. Atau gini aja deh, ini dikurangin ya. Kurang min 2 berarti 195 ya adik-adik. Oke, terakhirnya 195 adik-adik. Oke. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih. Baik, ini barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika dengan suku awalnya adalah 3 dan bedanya itu 6 ya, bedanya 6. Nah, sekali lagi nih barisan aritmatika, penjumlahan barisan, yaitu kita bisa gunakan SN ya adik-adik. SN juga bisa kita cari dengan bentuk N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Oke. Atau boleh juga kita, karena suku akhirnya sudah diketahui, berarti bisa tulis kayak gini adik-adik. Jadi N per 2 suku awal tambah suku akhir. Nah, masalahnya kita belum dapat nih N-nya atau berapa banyak sukunya di sini. Nah, kita ingat lagi selain SN penjumlahan barisan ya,
kita punya juga untuk mencari sukunya UN. UN itu rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Nah, UN-nya kita ambil suku yang terakhir, suku ke 195 gitu ya. Suku UN ya. UN-nya adalah 195. Berarti A-nya itu 3 tambah N-1 karena kita ingin mencari N ya, kali B-nya 6. Jadi kita peroleh 195 dikurangin 3 N-1 kali 6. Atau N-1 adalah 195, berarti 192 ya adik-adik ya, dibagi 6. 18, 2 berarti 32 ya. 30 sisa 11 32 ya, betul. N-1 berarti N-nya adalah 33 adik-adik. Ya sudah, karena kita sudah peroleh N-nya, kita balik lagi ke sini. Berarti S 33 adalah 33 dibagi 2. Nah, kita pakai rumus yang akhir aja karena diketahui ya akhirnya ya. Berarti A-nya itu 3 tambah 195 adik-adik. Berarti 33 dibagi 2 kali 198. Berapa adik-adik? 18 berarti 99, berarti 33 kali 99 atau 3300 ya. Dikurang 33 berarti 3267. Oke. Tapi lihat aja sih di belakangnya 3 kali 9 kan 7 ya, berarti yang terakhirnya 7. Oke. Akhirnya 7. Tapi kalau ternyata angka 7-nya di satuannya banyak ya terpaksa kita harus hitung juga sih. Oke, mungkin adik-adik bertanya, ini 3300 dikurang 33 dari mana? Jadi Painda menghitungnya begini saja. 99 kan sebenarnya 33 kali 3 33 kali 100 dikurang 1 ya adik-adik ya. Berarti kita kalikan gini. Kali 3300 dikurang 33. Nah, begitu triknya ya. Baik, kita lanjutkan kembali soal nomor 14-nya. Ini bicara tentang peluang ya adik-adik. Oke. 14. Oke, di sini ada soal tentang peluang. Peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu adik-adik. Oke, sebelum itu kita coba cari dulu semestanya. Karena di sini ada 2 dadu, maka dan di setiap dadunya ada 6 kemungkinan, berarti kita bisa menuliskan menjadi 6 dikali 6. Berarti ada 36 kemungkinan munculnya dadu pada 1 kali pelemparannya. Nah, kemudian kalau kita hitung atau cari himpunan dari A, himpunan sampelnya, karena dia bilangnya ingin mencari jumlah angka 7 ya. Angka 7 berarti kalau dadu pertama angka 1, berarti dadu kedua harus angka 6. Karena sekali lagi jumlahnya harus 7. Berarti selanjutnya kalau dadu pertama angka 2, berarti dadu angka keduanya 5. Dan seterusnya, adik-adik ini bisa dihitung atau bisa dicari secara manual ya. 43, 52 dan terakhir berarti 61 ya. Berarti di sini banyaknya
Sampel A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ya. Oke. Berarti peluang ya, peluang dari pelemparan gitu ya, pelemparan angka pelemparan dua buah dadu dan munculnya angka 7 adalah banyaknya sampel A dibagi banyaknya semesta. 6 per 36, berarti dapat 1/6. Peluangnya adalah 1/6 dalam sekali pelemparan. Nah, yang diminta di sini adalah mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan. Oke, kalau dalam 3 kali pelemparan berarti 2 kali pelemparannya itu nggak boleh muncul angka 7. Berarti sama saja kita harus mencari peluang pelemparan yang jumlahnya tidak 7. Ya, peluang munculnya jumlah angkanya itu nggak boleh 7. Berarti PA komplement adalah 1 dikurang PA. Kita dapat 1 dikurang 1/6, nilainya adalah 5/6. Nah, kita sekarang sudah punya modal untuk mendapatkan peluang yang diinginkan. Nah, misalkan B itu adalah himpunan pelemparan jumlah dadu angka 7 hanya dalam 1 kali di 3 kali pelemparan. Maka peluang B itu adalah, perhatikan baik-baik, berarti yang kita inginkan adalah 3 kali pelemparan ya adik-adik ya, 3 kali pelemparan tapi satu hanya muncul jumlah angka 7. Berarti kalau Pak Inta katakan peluang P1 itu adalah munculnya angka 7 pada pelemparan pertama dan selanjutnya itu bukan angka 7. Lalu P2 itu adalah pelemparan gitu ya. Pelemparan pertama itu bukan 7 tapi yang keduanya yang muncul angka 7 dan ketiganya itu juga bukan. Dan P ketiga itu berarti pelemparan yang muncul angka 7-nya di pelemparan ketiga. Pelemparan pertama dan keduanya tidak muncul. Nah, kenapa ini dijumlah? Karena ini adalah kasus yang saling lepas ya adik-adik. Nah, berarti ya sudah. P1, P2, P3 itu bagaimana sih kita mendapatkannya? Nah, gini adik-adik. P1 berarti peluang pertama kan ya, peluang pertama harus muncul berarti PA gitu ya. Pelemparan pertama harus jumlah angka 7, berarti pelemparan kedua itu nggak boleh, berarti PA komplement. Pelemparan ketiga itu nggak boleh, berarti PA komplement. Oke, itu P1 peluang pertama, berarti peluang muncul angka dadunya di pelemparan pertama. P2 yaitu peluang munculnya jumlah angka 7 di pelemparan kedua, berarti PA komplement dikali PA dikali PA komplement. Kemudian P3 itu berarti peluang munculnya angka 7-nya ada di pelemparan ketiga, berarti PA komplement dikali PA komplement dari PA. Dan sebenarnya ini sama ya, ini sama bentuknya. Berarti sebenarnya kalau kita sederhanakan menjadi 3 kali A kali PA komplement kali PA komplement. Jadi 3 kali 1/6 kali 5/6 kali 5/6. Oke, kalau kita sederhanakan jadi 25/72. Oke, begitu adik-adik. Kita coba untuk soal yang berikutnya. Soal nomor 15.
Oh, ini pilihannya ada di terpisah ya, terpisah dari soal. Oke, nggak apa-apa deh. Baik, kita lanjutkan soal nomor 15. Jika solusi dari persamaan 5 pangkat X min 5 sama dengan 7 pangkat X dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan A log 5 pangkat 5, maka berapa nilai dari A-nya? Oke, baik. Nah, ini bicara logaritma ya. Ada kemungkinan berarti alur solusinya gitu ya, itu menggunakan sifat logaritma. Ya, karena memang kita lihat basisnya berbeda ya. Apabila kita berikan log pada ruas kanan dan ruas kirinya, nah, kita sekarang bisa menggunakan sifat logaritmanya. Berarti kalau basis dipangkatin ya, berarti pangkatnya bisa pindah ke depan. Nah, sama dengan X kali log 7. Ini kalau disebar ya, di distribusi ini berarti X log 5 dikurangin 5 log 5 di X kali log 7, atau X log 5 dikurangin X log 7 sama dengan 5 log 5, atau X log 5/7 ya adik-adik, 5/7 berarti ini log 5 pangkat 5. Oke, berarti X adalah log 5 pangkat 5 per log 5/7. Atau dengan kata lain, kita bisa nuliskan X adalah 5/7 log 5 pangkat 5. Ya, ternyata solusinya itu sama dengan A log 5 pangkat 5. Sehingga kita sudah peroleh A-nya adalah 5/7. Oke, selesai. Oke, jumpa lagi nanti di video selanjutnya, adik-adik.